Ciparai, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 3 Oktober 2025. Ikatan Warga Pasar Ciparai menggelar audensi yang diselenggarakan di Aula Kantor Desa Ciparai. Acara ini dihadiri oleh Forkopimcam Ciparai, Kepala Desa Ciparai BPD, para pedagang pasar Ciparai, para tokoh Babinsa, Babin Kamtipmas, Linmas Satpol PP, pengembang pasar, Direktur EGA dari pihak PT, dan unsur elemen terkait penting lainnya. Forum yang digelar di Aula Kantor Desa Ciparai tentang revitalisasi Pasar Ciparai dengan warga pedagang Pasar Ciparai. Desa dan tentunya dari perwakilan pedagang BPC itu sangat baik sekali. Tentunya kami juga sangat menerima dan terbuka ya, terkait masukan, arahan, kemudian ada keluhan, kemudian ada banyak pertanyaan tadi. Alhamdulillah kita bisa menjawab dan insya Allah terkait masukan-masukan dan tadi terkait keinginan-keinginan para pedagang juga, insya Allah kami akan tindak lanjuti lebih lanjut dan juga alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini di waktu Jumat yang berkah ini ya. Kita menjalin lagi komunikasi setelah sekian lama, mungkin beberapa bulan kami ini fokus ke pembangunan, Pak. Kami fokus ke pembangunan karena plus minus atau kurang lebihnya pembangunan juga menjadi tanggung jawab kami. Jika ada apa-apa juga pembangunan ya kami juga yang bertanggung jawab, kami juga pasti yang dicari begitu kan. Nah, jadi jikalau ada beberapa kekurangan melalui forum ini juga kami sampaikan permintaan maaf, kemudian juga kami mohon permaklumannya karena yaitu kami fokus ke pembangunan dan insya Allah untuk komunikasi ke depan kita akan lebih ditingkatkan lagi. Sudah kami terangkan bahwa ada harga pedagang umum atau baru dan ada harga pedagang existing ya. Jadi untuk harga pedagang umum itu ya itu hasil kajian kami, Pak. Hasil kajian kami, kenapa kita patok atau tetapkan harga seperti itu agar sebetulnya pedagang existing juga bisa dengan kata lain mungkin bisa kalau ada penyewaan kembali ke pedagang luar, nah itu ada nilai keekonomiannya bagi pedagang existing. Dan untuk pedagang existing harganya itu ya tidak berubah dari perjanjian awal atau dengan kesepakatan awal, itu tidak sama sekali berubah. Jadi untuk kemarin ada isu-isu bahwa harga sekian itu untuk pedagang umum, Pak. Memang kita sengaja patok tinggi, makanya kita itu mengedepankan keberpihakan kepada pedagang existing karena itulah yang menjadi landasan kami gitu. Nah itu tadi sudah kami klarifikasi di forum, mudah-mudahan bisa diterima dan kami juga mohon maaf atas terjadinya kesalahan penempatan ini ya kolom harga itu ya itu saya pribadi dan mewakili perusahaan juga memohon maaf atas hal itu. Sudah kami klarifikasi, mudah-mudahan pedagang juga bisa lebih nyaman lagi untuk berjualan di TPPS sekarang. Saya lihat juga ada beberapa pedagang yang malah pendapatannya meningkat di TPPS gitu kan. Nah, jadi untuk pembelian ya kami rasa tidak terlalu perlu dikhawatirkan. Perlu kami klarifikasi, itu jenis atau tipe yang kami sampaikan atau yang kami yang kami tawarkan itu untuk yang harga yang isu-isu tadi di luar tinggi itu hanya 22 unit dari 966 atau bahkan 18 unit. Jadi itu secara persentase tidak sampai 2%. Tidak sampai 2% jumlah unit yang kami sediakan. Begitu. Dan itu pun untuk pedagang baru, untuk pedagang umum seperti itu. Jadi kami harap pedagang bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami tetapkan seperti registrasi, pemilihan tempat usaha, mohon untuk diikuti gitu. Jadi jangan sampai nanti kedepannya kita sudah tutup registrasi, ada lagi yang belum registrasi, kita sudah tutup pemilihan, ada lagi yang belum memilih. Nah, jadi mohon informasi-informasi yang kami sampaikan itu diikuti juga, gitu, ditindaklanjuti juga oleh para pedagang dan tentunya kantor pemasaran kami selalu terbuka untuk para pedagang. Pedagang bebas bertanya apa saja ke kantor kami, silahkan mangga hayu, kita berkomunikasi dan berkoordinasi.
Koka kan sudah sesuai kesepakatan, itu jumlah Pak, jumlah 40%, tapi dalam 40% itu kan kita split ya, jadi 11 bulan, jadi per bulannya itu hanya 2,5%, dan itu khusus untuk pedagang existing, pedagang lama. Jadi kalau pedagang baru kita tidak membolehkan untuk dicicil. Jadi ini kelebihan pedagang existing, kita sediakan cara pembayaran yang lebih memudahkan mereka. Kalau jumlah unit itu kan 966 unit kios dan los. Kemudian jumlah pedagang yang registrasi ke kami itu, ke kantor kami itu hanya baru 776 pedagang. Artinya ini masih ada beberapa pedagang yang belum registrasi. Jadi padahal registrasi itu sudah 4 bulan Pak. Sudah kurang lebih 4 bulan bahkan lebih kita buka itu. Gitu. Jadi kepada para pedagang juga kami sampaikan, ayo segera mengikuti tata cara dan ketetapan yang berlaku. Jadi tidak ada selisih kekurangan. Ya untuk jika dibandingkan dengan jumlah yang registrasi justru bahkan tidak ada selisih, bahkan jumlah unitnya lebih gitu. Harga dari PT Pradasa. THS Channel, Bang Saing mengabarkan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan